Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas soal latihan P3K untuk mapel matematika ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum menyaksikan videonya silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke soal pertama ya teman-teman. Di sini nanti saya akan menampilkan 4 soal. Untuk yang pertama adalah faktor persekutuan dari 247,299 sama dengan D, dan nilai D sama dengan 247 kali N ditambah 299 kali N. Untuk M dan N bilangan bulat. Nilai D, M, dan N berturut-turut adalah, oke langsung saja kita buat penyelesaiannya. Meskipun di sini sudah saya tulis jawabannya adalah 13 min 6, 5 ya. Dari pilihan jawaban yang disediakan mulai dari opsi A sampai opsi E. Oke, langsung saja teman-teman. Diketahui bahwa faktor persekutuan ya, bahwa faktor persekutuan 247,299 ini sama dengan D ya. Oke, berarti 247 dan 269 ini kalau dibagi D habis ya, tidak bersisa. Kemudian jika diketahui bahwa D ini sama dengan 247 kali M ditambah 299 kali N ya, dengan M, N bilangan bulat ya, maka tentukan nilai D, M, dan N. Oke teman-teman, di sini secara sekilas kita bisa melihat di pilihan jawabannya di sini ya, bahwa kita bisa menggunakan cara coba-coba ya untuk menyelesaikan ini, karena di sini yang ditanyakan D, M, dan N, dan diketahui D sama dengan 247M ditambah 299N. Berarti kita bisa substitusikan dulu M dan N-nya dengan opsi yang disediakan. Nah, tapi kita memasukkannya juga tidak asal ya teman-teman. Kita lihat bahwa yang masuk atau yang sekiranya memenuhi itu yang mana, begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Kalau misalkan kita memilih opsi A ya, kalau kita memilih opsi A, di sini adalah 13, 6, min 5 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada 247, berarti harus dikali dengan M ya. M-nya berarti yang kedua, N-nya yang ketiga, yang pertama ini adalah D. Kalau kita masukkan 6, kemudian kali 247 ditambah dengan min 5 kali dengan 299. Padahal ini kan selisihnya banyak ya, antara 247 dengan 299. Nah, kemudian apabila 247 ini dikalikan dengan 6 ya, itu akan menghasilkan 1482 ya. Jadi ini kan angkanya sama semua teman-teman, bagian M yaitu 6 meskipun ada yang negatif. Berarti kita coba 247 apabila dikalikan 6 ini nanti akan menghasilkan 1482, dan apabila 299 ini nanti dikalikan N, ini kan N-nya angkanya 5 meskipun ada yang negatif ya teman-teman. Tapi kita coba ambil positifnya dulu. 299 kali 5 nanti menghasilkan 1495 ini ya. Angkanya cukup jauh ya bedanya teman-teman. Oke, kalau kita mengambil yang opsi A ya, berarti karena M-nya positif yaitu 6, jadinya 1482 ya, dengan N-nya adalah negatif 5, berarti nanti menghasilkan 1495 negatifnya ya. Berarti ini negatif 1495. Sehingga kalau dijumlahkan, karena ini tandanya operasinya penjumlahan, maka akan menghasilkan negatif. Padahal di sini D-nya 13,
ya. Di sini kan hasilnya nanti kalau dijumlahkan akan menjadi D. Kalau negatif, sementara di sini 13 kan nggak sinkron, berarti ini jelas salah. Kemudian yang B, opsi B ya, ini M-nya 6, N-nya 5 ya, berarti ini kalau dijumlahkan kan sangat banyak sekali ya, 2000 sekian. Nah, sehingga di sini D-nya 39, beda jauh ya, jadi jelas salah. Kemudian opsi C, 13 min 6 min 5. Nah, ini berarti negatif 1482, negatif 1495. Ini juga negatif 2000 sekian ya, sangat banyak sekali. Dan ini 13 D-nya, sangat jauh ya, berarti salah. Kemudian 39 min 65 ya. Kalau kita kalikan min 6, 247 akan menghasilkan negatif 1482, dan apabila kita kalikan dengan 5 akan menghasilkan 149. Nah, kalau min 1482 kita tambahkan dengan 1495, ini akan menghasilkan berapa teman-teman? Akan menghasilkan 13 ya, akan menghasilkan 13. Oke. Sehingga jawabannya kan bukan 39. Ini salah. Maka yang betul adalah jawaban yang E, 13 min 65. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal kedua ya. Perhatikan tabel berikut ini. Pernyataan P BBSS, pernyataan Hi BSBS. Yang ditanyakan adalah P atau negasi Hi ya. Jika dan hanya jika negasi P, jika negasi P maka Hi. Oke, langsung saja kita selesaikan ya. Kita isi dulu dengan P, ini pernyataannya BBSS ya, seperti ini. Kemudian Hi, ini adalah BSBS. Nah, oke, teman-teman kita cari dulu negasi P dan negasi Hi-nya ya. Berarti negasi P karena BBSS berarti menjadi SSBB lawannya ya. Kalau yang negasi Hi berarti menjadi SBSB. Oke. Kemudian kita cari dulu yang pertama di sini ya, yaitu P atau negasi Hi ya. Berarti kita gunakan yang pertama, kolom pertama sama kolom keempat dengan ini ya, tandanya atau. Berarti B atau S jadinya B, B atau B jadinya B, S atau S jadinya S, S atau B jadinya B. Oke, apabila salah satu B berarti B, apabila dua-duanya S ya baru menjadi S. Kemudian negasi P, jika negasi P maka Hi. Berarti kita gunakan kolom kedua dan juga kolom ketiga dan kolom kedua. Ya. Jika negasi P maka Hi, karena ini SB ya berarti B, karena SS berarti B, kemudian BB berarti B, BS berarti S ya. Implikasi itu kan akan bernilai salah jika pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah. Selain itu benar semua ya, seperti ini. Nah, kemudian sekarang tinggal kita gabungkan ya antara dua ini, yaitu P atau negasi Hi, jika dan hanya jika negasi P maka Hi. Sorry, ini nggak muat jadi saya taruh di bawah ya, tapi maksudnya teman-teman semua bisa memahami ya. Jadi biimplikasi ini akan menghasilkan benar jika kedua pernyataannya benar semua atau salah semua. Karena ini BB berarti B, ini BB berarti B. Ya. Kalau SB berarti salah, kalau BS berarti salah. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah BBSS. BBSS. Kita lihat, oke, opsinya yang C ya, teman-teman. Iya. Soal selanjutnya, soal ketiga. Nilai ujian kemampuan bahasa dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan pada tabel berikut. Ya, ini nilai ujian dan frekuensinya. Oke. Seorang peserta seleksi dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi atau sama dengan nilai rata-rata ujian tersebut. Banyaknya peserta yang tidak lulus adalah titik-titik. Oke,
berarti kita perlu mencari nilai rata-rata ya, atau X bar. Nilai rata-rata berarti nilai ujian kali banyaknya frekuensi ya, seperti ini, ditambah dengan 6 kali 21 ditambah 7 kali 49 ditambah 8 kali 23 ditambah 9 kali 16. Oke, dibagi dengan total frekuensinya 11 tambah 21 tambah 49 tambah 23 ditambah 11 ya teman-teman. Ini akan menghasilkan 55 ditambah 126 ya, ditambah 343 ditambah dengan 184 ditambah dengan 154. Oke, kita bagi dengan totalnya adalah 120 seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan akan menghasilkan 862 dibagi dengan 120 itu sekitar 7,2 sekian ya. Oke, ini nilai rata-ratanya, sehingga yang dinyatakan lulus itu yang nilainya lebih tinggi dari 7,2, berarti yang nilainya 8 dan 9 ini lulus. Berarti banyak peserta yang tidak lulus, berarti yang nilainya kurang dari 8. Nah, yang ini, sehingga banyaknya frekuensi yang tidak lulus adalah 11 tambah 21 ditambah 49 ya. Oke. Maka hasilnya adalah total yang tidak lulus 81 orang. Jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, kita ke soal nomor 4 ya. Nilai maksimum dari Z sama dengan 5X plus 2Y pada sistem pertidaksamaan yang ditunjukkan. Daerah yang diarsir pada grafik di bawah ini adalah titik-titik. Oke teman-teman, pertama kita cari dulu titik optimalnya, jelas 0,0, kemudian 0,4, 3,0 dan 1 titik ini kita cari ya. Titik berapakah ini? Nah, kita cari dulu melalui dua garis yang disediakan. Dia merupakan perpotongannya ya. Garis pertama ini melalui ini ya, kita ambil yang melalui ini 0,4 dan 40 ya. Untuk mencari persamaan garisnya kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya teman-teman. Nanti ini bisa kita misalkan X1 ini Y1, yang ini X2 Y2 seperti ini. Nah, atau kalau seperti ini 0,44,0 itu bisa menggunakan ya. Di sini kita apa yang ada angkanya, asalkan ini bentuknya 0, ya, dan 4 dan 4,0. Oke. Pada dua pasang titik ini, yang satunya pada sumbu X 0, yang satunya lagi pada sumbu Y-nya 0, sehingga kita bisa membuat ya, karena ini yang 4 itu pada sumbu Y, berarti nanti dia bisa menjadi 4X. Itu cara cepatnya ya teman-teman, bisa menjadi 4X ditambah yang ini pada sumbu X, berarti nanti menjadi 4Y dengan operasinya penjumlahan sama dengan ya dikalikan 4 kali 4 hasilnya 16, atau kalau disederhanakan jadi X plus Y maksudnya sama dengan 4 ini ya. Kalau menggunakan langkah yang ini juga nanti hasilnya akan sama. Kemudian yang melalui titik ini ya, garis keduanya yang ini melalui titik 0,6 dan titik 3,0 ya teman-teman. Kalau kita menggunakan rumus ini, kita coba Y min Y1 ya, berarti 6 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X. Oke, berarti Y min 6 per min 6 sama dengan X per 3, atau ini ekuivalen dengan 3Y min 18 sama dengan min 6X ya, atau kita pindah jadi 6X plus 3Y
sama dengan 18. Ini ya teman-teman, atau kita menggunakan cara cepat, berarti ini karena posisi 6 di Y berarti menjadi 6X ditambah, karena ini posisi 3-nya di X berarti menjadi 3Y sama dengan 6 kali 3 18 seperti ini ya. Ternyata sama saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung eliminasi juga bisa, atau ini mau disederhanakan dulu juga bisa teman-teman. Dibagi 3 semua, dibagi 3 jadi 2X plus Y ya, sama dengan bagi 3 berarti 6. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, kita substitusikan teman-teman, jadi X plus Y sama dengan 4 ya. Oke teman-teman, sorry ada gangguan tadi, kita lanjutkan lagi ya. Tadi persamaan pertamanya X plus Y sama dengan 4 dan 2X plus Y sama dengan 6. Nah sekarang tinggal kita eliminasi, ini jadinya berarti min 2, kemudian ini min X, dimana X nya berarti 2. Kalau X nya 2 kita masukkan ke persamaan pertama, nanti menghasilkan Y nya juga 2 ya, jadi X nya 2, Y nya 2, maka titik potongnya ini 2,2. Nah sekarang tinggal titik optimalnya dimasukkan ke Z sama dengan 5X plus 2Y ini ya. Pertama kita ambil titik 0,4 ya mungkin teman-teman, jadi X nya kita masukkan 0 ditambah 2 kali Y nya kita masukkan 4 menghasilkan 8. Oke, kemudian yang 2,2 berarti 5 kali 2 ditambah 2 kali 2 teman-teman, 10 ditambah 4 jadinya 14. Dan yang ketiga 5 kali kita ambil 3,0 berarti 5 kali 3 ditambah 2 kali 0, ini hasilnya 15. Karena yang ditanyakan nilai maksimum teman-teman, maka yang paling besar adalah 15, sehingga jawabannya yang E. Oke, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.